Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini seperti biasa kita sudah ditemani oleh Pak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Rinto, selamat bergabung. Iya Mbak, selamat siang Mbak. Ya, nah seperti biasa nih teman-teman, Pak Rinto akan membagikan materi ya Pak ya, terkait Ya, perpajakan di Indonesia. Nah, silakan Pak untuk materinya bisa di-share. oke Mbak. Ini materi saya kali ini adalah terkait dengan PPID lagi Mbak ya, Oke. dari Direktorat Jenderal Pajak Mbak, PPID Direktorat Jenderal Pajak. Kami menanyakan terkait dengan laporan hasil penelitian proses pembetulan dari surat ketetapan pajak. Nah, saya share dulu Mbak. Ini Mbak, jadi ini adalah dokumen dari jawaban dari pertanyaan dari kami selaku pemohon informasi. Nah, ada 2 pertanyaan seperti ini, Mbak. Nah, yang paling utama di sini, Mbak ya, salinan rincian laporan penelitian pembetulan nomor LAP sekian-sekian. Nah, di sini jawabannya adalah salinan putusan salinan atau rincian laporan penelitian pembetulan nomor LAP sekian-sekian merupakan dokumen dan atau informasi terkait proses pembetulan. Nah, dan termasuk informasi publik yang dikecualikan. Jadi banyak ini, Mbak. Banyak seperti itu. Terus, lembar ini ada lembar pengecualian ini, Mbak. Ini nggak tahu maksudnya apa, mesti ditutup hitam-hitam seperti ini, Mbak, jawabannya. Hmm. Heeh heeh. Nah, harusnya kan mereka harus melakukan laporan uji konsekuensi, namun ya seperti itu, Mbak, mesti ditutup seperti ini. Nanti kalau di sidang di Komisi Informasi Pusat itu biasanya disuruh buka, Mbak, laporan ini uji konsekuensinya. Oke, terus ini materi kita kali ini adalah anatomi kegagalan transparansi. Mengaudit kesenjangan antara memberikan jawaban dan memenuhi hukum dalam praktik PPID, Pak ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, di Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ini 8 Juni, ini kami selaku pemohon melakukan permohonan informasi, 26 Juni, jawaban PPID, terus kami melakukan pengajuan keberatan. Nah ini Mbak, menjawab namun belum menjawab. Kasus ini berpusat pada sebuah keberatan hukum. PPID DJP dalam hal ini Kementerian Keuangan telah memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik. Namun analis kritis menunjukkan bahwa merespon secara administratif tidak selalu sama dengan memenuhi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP. Fokus presentasi ini adalah mengaudit legalitas dan substansi dari proses pengecualian informasi tersebut. Ini matriks kesenjangan. Apa yang diminta versus apa yang didapat. Ini Mbak. Permohonannya adalah mengapa frase atas nama Direktur Jenderal Pajak tidak dicantumkan mencari dasar hukum spesifik. Nah, laporan penelitian pembetulan. Yang pertama mengacu pada PMK 118, jawabannya PPID, dikecualikan total laporan penelitiannya Mbak ya. Diagnosis atau gap, kegagalan substansi, aturan umum tata naskah tidak menjawab otorisasi penghilangan frase secara spesifik. Ini kegagalan prosedural, pengecualian sapu jagat, blanket exception, ini Mbak, tanpa mempertimbangkan keterbukaan sebagian. Nah, diagnostik pertama, ilusi jawaban substantif. Publik meminta norma spesifik yang menjadi dasar diperbolehkan penghilangan frasa otorisasi. PPID memberikan pedoman tata naskah dinas umum. Menyebutkan peraturan bukanlah sebuah jawaban jika peraturan tersebut tidak mengandung klausul yang menjawab pertanyaan. Pertanyaan fundamentalnya masih tersisa. Apakah benar ada aturan yang melegalkan penghilangan frasa tersebut? Ini Mbak, diagnosis kedua, uji konsekuensi yang salah sasaran. Sebelum informasi dikecualikan, pasal 19 Undang-Undang KIP mewajibkan adanya uji konsekuensi. Ini standar umum. Filter uji konsekuensi, pengujian harus dilakukan secara khusus dan spesifik terhadap dokumen yang dimohonkan. Praktik PPID dibuat klasifikasi secara umum, melampirkan lembar pengujian konsekuensi yang bersifat umum dan massal, dan banyak yang ditutup hitam tadi, Mbak. Diagnostik 3, membongkar perisai pengecualian.
Mengutip pasal-pasal pengecualian secara otomatis tidak menggugurkan hak publik. PPID gagal membuktikan korelasi spesifik. Apakah setiap laporan penelitian otomatis menjadi memorandum antar badan yang rahasia? Pasal 17 huruf I. Meskipun Undang-Undang KUP melindungi data wajib pajak, apakah hal itu membuat seluruh anatomi laporan administratif menjadi tertutup? Menyebutkan pasal belum cukup, diperlukan penjelasan mengapa dokumen tersebut memenuhi unsur pasal. Nah, ini apalagi yang dimintakan adalah dokumen wajib pajak sendiri, Mbak Aziza. Jadi itu dokumen kami sendiri, Mbak, yang kami mintakan. Ini pasal 17 Undang-Undang KUP, memorandumnya, Direktur Jenderal Pajak mesti berlindung di balik pasal 34 Undang-Undang KUP. Nah, ini pasal 44 Undang-Undang Kearsipan. Diagnostik keempat, yaitu mengabaikan keterbukaan sebagian. Jika terdapat rahasia perpajakan di dalam laporan penelitian, solusinya bukanlah menyembunyikan seluruh dokumen. Nah, seperti ini, Mbak. Nah, prinsip pemberian informasi sebagian, informasi yang dapat dibuka tetap wajib diberikan. Sementara bagian spesifik yang dikecualikan seperti data wajib pajak cukup disamarkan. Nah, atau redaksi. Seperti ini, Mbak. Ini alasannya PPID Kemenq itu mesti selalu rahasia, seperti itu, Mbak, defaultnya. Mengembalikan asas maksimum disclosure. Analisis terhadap jawaban PPID mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dari maksimum disclosure atau keterbukaan maksimal menjadi maksimum shielding atau pelindungan maksimal. Ini yang salah, Mbak. Jadi dilakukan perlindungan maksimal akhirnya dikecualikan semuanya. Ini, Mbak, maksimum disclosure, ini pengecualian terbatas. Ini timbangannya sangat jomplang. Informasi pada dasarnya terbuka. Pengecualian harus bersifat sangat terbatas dan ketat. Beban pembuktian, burden of proof, berada di tangan badan publik untuk menjelaskan secara konkret bagian mana yang ditutup dan alasannya. Ini, Mbak, sintetis 5 pilar keberatan hukum. Ini yang pertama adalah substansi terabaikan, jawaban tidak menyentuh pokok permohonan, uji konsekuensi pasif, pengujian bersifat umum dan bukan spesifik pada dokumen, korelasi abstrak, tidak ada penjelasan hubungan logis antara dokumen dan dasar pengecualian, sapu jagat pemberian informasi sebagian tidak dipertimbangkan, tanpa penjelasan redaksi, bagian informasi mana yang sebenarnya masih bisa dibuka, tidak pernah dirinci. Lebih sekedar dari satu dokumen. Keberatan ini mengangkat pertanyaan fundamental bagi penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik di masa depan. Fokus utama transparansi bukan semata-mata pada apakah suatu informasi dapat dikecualikan, melainkan apakah proses pengecualian tersebut telah diuji secara sah, rasional, dan proporsional sesuai perundang-undangan. Mengabulkan keberatan ini adalah langkah penting untuk memulihkan fungsi audit publik terhadap administrasi negara. Sudah seperti itu, Mbak Aziza. Oke. Nah, Pak, tadi kan disebutkan adanya perlindungan maksimal ya, Pak, ya. Nah, itu maksudnya perlindungan bagi pegawai pajaknya ya, Pak, ya, bukan bagi wajib pajaknya atau seperti apa? Perlindungan maksimal itu dokumennya, Mbak, maksudnya, Mbak? Heeh, Oh, dokumennya, heeh. Maksimum, oke. tadi itu, Mbak, maksimum disclosure. Nah, itu perlindungan maksimal dari dokumennya akhirnya tidak dibuka, Mbak, semuanya. Padahal Mmm, namanya dokumen, itu kan ini kan dokumennya wajib pajak sendiri, Mbak. iya. Kami diperiksa pajak, terus kami memohonkan pembetulan, kami diperiksa pajak keluarlah SKP. SKP itu dimohonkan pembetulan karena ada kesalahan. Nah, hasil laporan penelitian terkait permohonan pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak itu diminta itu loh, Mbak, karena hasilnya kan sudah keluar. Nah, kami meminta rinciannya, gitu. Mmm, Seperti itu, Mbak Zizala. Mereka itu dokumen kita sendiri malah dianggap total semua. Kalau misalkan itu dianggap rahasia, ya rahasia untuk misalkan data terkait dengan dokumen wajib pajak yang lain. iya. Masalahnya data dokumen wajib pajak yang lain kan diberikan oleh kita, Mbak. Bukan mereka dapat Oh, sendiri, seperti itu, Mbak Aziza. Kecuali kalau iya. mereka yang dapat sendiri ya nggak masalah, dirahasiakan. Itu kan data dari kita. Oke Nah, oke, Pak. itu makanya Nah, kan sangat sangat iya. aneh gitu, Mbak. Nah, Pak, kalau menurut IBPI sendiri, Pak, ini kan lagi-lagi masalah transparansi ya, Pak, ya. Iya betul, Kenapa Mbak. sih, Pak, transparansi perpajakan itu masih sulit diwujudkan meskipun digitalisasi itu sudah berkembang sangat pesat sekali, Pak? Ya kalau menurut saya sih karena ada salah di dalam sistem, Mbak. Jadi sepertinya ada sesuatu hal besar yang disembunyikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Mbak Aziza. Mungkin terkait dengan
kepentingan ini, Mbak, ya, apa, pencitraan, Mbak, atau target pajak. Misalkan target pajaknya dapat dapat sedikit dibilang banyak, itu juga mungkin. Atau yang lebih sering yang kami alami, itu ya karena ini sih, Mbak, adanya banyak mafia perpajakan, Mbak Ziza. Mmm. Banyaknya mafia perpajakan yang bahkan mafia perpajakan ini bisa mengendalikan posisi puncak, Mbak. Misalkan Direktur Jenderal Pajak, bahkan Menteri Keuangan. Karena detail by detail itu Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan pasti tidak tahu, Mbak. Gitu, Mbak. Karena terlalu banyaknya aturan perpajakan, nah ini harusnya disederhanakan, Mbak Iza. Ada berapa aturan, Pak, saat ini, Pak? Ini yang pernah terakhir dari Ikatan Wajib Pajak yang saya tanyakan, itu ada di websitenya Direktorat Jenderal Pajak, itu ada 6.150 sekian aturan, Mbak Aziza, Oh. yang ada di dalam website tersebut. Dan sebenarnya kami dari pihak IWPI itu memohonkan agar diklasifikasi seperti itu, Mbak Azia. Mana aturan yang sudah tidak berlaku, mana yang berlaku. Nah, itu mereka tidak mau, Mbak. Kita suruh lihat sendiri. Ya, akhirnya kan kami menganggap ya kita harus memahami itu semua, Mbak. Karena kan kita harus lihat semua, Mbak. Ini berlaku apa enggak kan harus kita download semua. Benar kan, Mbak? Ya, Kalau betul kita betul. download kan kita nggak tahu, Mbak. Iya, berarti wajib Seharusnya kan pajaknya harus pinter ya, Pak, ya? ya bukan harus pintar aja, Mbak. Ini harus kerja tolol kalau menurut saya, Mbak. Lah kita nggak tahu, Mbak, aturan mana yang akan diterapkan itu loh, Mbak. Nah, Oke. itu karena sudah terlalu banyak permasalahan di dalam birokrasi, akhirnya sangat sulit transparansi karena ada sesuatu yang pasti yang disembunyikan, Mbak Liza. Nah, kalau terkait transparansi ini, mungkin solusi dari IBP itu seperti apa, Pak, harusnya, Pak? Ya kalau transparansi ini sebenarnya kan berkali-kali bahkan presiden di beberapa forum tolong foto videokan seperti itu, Mhm. Mbak Liza, kalau ada pejabat yang nakal. Nah, masalahnya di Iya, kantor pajak ini tidak nggak boleh boleh. foto video, terus kita adukan. Kita bahkan ada ini, Mbak, ya, ini tim kita Mas Fungsiawan sampai datang ke lapor Mas Wapres juga nggak Mhm. digubris, Mas Reza. Jadi ya kadang itu ya omon-omon aja itu loh, Mbak. Oke, Pak. Heeh. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk episode kali ini ya, Pak, ya. Kita akan ketemu Mhm. lagi di episode berikutnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Pak Mbak. Rinto.